Ketika penuntut mengajukan dan membacakan beberapa kesalahan Syekh Siti Jenar di depan para hakim, kondisi persidangan tiba-tiba ricuh, sebab ada beberapa murid Syekh Siti Jenar yang tidak terima gurunya dituduh yang tidak-tidak. Dua di antara murid Syekh Siti Jenar bahkan menyelinap sambil berusaha menusuk dua orang hakim yang sedang melakukan tugasnya. Akan tetapi, upaya tersebut digagalkan oleh para bayangkara. Kedua pengacau itu akhirnya diringkus, diseret meninggalkan tempat persidangan. Kisah mengenai disidangkannya Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang sehingga kemudian yang bersangkutan dijatuhi hukuman mati dimulai dari peristiwa dukungan Syekh Lemah Abang terhadap rencana pendirian Kesultanan Pengging yang merdeka dari Demak. Berbeda dengan Demak yang menganut aliran Islam Sunni, Pengging kala itu memproklamirkan diri menjadi Kesultanan Islam dengan Syiah sebagai aliran Islamnya. Upaya Pengging yang demikian itu membuat Raden Fatah murka. Ia khawatir persatuan umat Islam yang telah diikat melalui Kesultanan Demak seketika akan jatuh apabila Pengging memproklamirkan kesultanan baru yang berbeda faham dengan Demak. Apalagi waktu itu Demak juga sedang menghadapi Majapahit. Berdasarkan pertimbangan dan persetujuan para wali, Raden Fatah akhirnya terpaksa melakukan penyerangan terhadap Pengging, mengingat Kebo Kenongo yang berjuluk Ki Ageng Pengging sudah tidak dapat diajak berdialog lagi. Serangan Demak ke Pengging membuat daerah itu luluh lantak, sementara Kebo Kenongo akhirnya wafat terbunuh dalam peristiwa penyerangan. Kebo Kenongo wafat dieksekusi mati oleh tentara Demak. Selepas wafatnya Kebo Kenongo, perhatian Demak beralih kepada Syekh Siti Jenar, sebab kala itu Syekh Siti Jenar merupakan imam besar Islamnya Pengging. Demak memburunya, akan tetapi Syekh Siti Jenar rupanya telah terlebih dahulu bertolak ke Cirebon. Mendapati Syekh Siti Jenar berada di Cirebon, Demak meminta bantuan Cirebon untuk melakukan penangkapan. Selain itu, Demak juga mengirimkan Sunan Kudus yang disertai 700 tentara guna menjalankan misi penangkapan. Setelah melakukan pencarian, tentara Cirebon dan Demak akhirnya dapat menangkap Syekh Siti Jenar. Kala itu, Syekh Siti Jenar sedang tinggal di Cirebon Girang bersama murid-murid setianya. Selepas melakukan penangkapan, Syekh Siti Jenar bersama murid-muridnya dibawa ke kota Raja Cirebon. Kabar mengenai tertangkapnya Syekh Siti Jenar juga membuat Cirebon bergemuruh, sebab murid-murid Syekh Siti Jenar yang banyak itu juga menuntut pembebasan gurunya. Mereka berkumpul di kota Raja Cirebon, sementara guna menghadapi massa yang begitu banyak, Kesultanan Cirebon menerjunkan tentara Bayangkara untuk menjaga keamanan. Selepas ditangkap, Cirebon mengumpulkan pejabat kerajaan dan para ulama, termasuk di dalamnya mendatangkan Sunan Giri dan Sunan Kalijaga untuk menjadi hakim bersama-sama dengan Sunan Kudus dan Sunan Cirebon atau Sunan Gunung Jati. Persidangan digelar di dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Cirebon. Ketika penuntut mengajukan dan membacakan beberapa kesalahan Syekh Siti Jenar di depan para hakim, kondisi persidangan tiba-tiba ricuh, sebab ada beberapa murid Syekh Siti Jenar yang tak terima gurunya dituduh yang tidak-tidak.
Dua di antaranya kemudian menyelinap sambil berusaha menusuk Sunan Giri dan Sunan Kalijaga yang sedang melakukan tugasnya. Akan tetapi, upaya tersebut digagalkan oleh Ki Bawok yang tak lain merupakan salah satu pucuk pimpinan Bayangkara Cirebon. Kedua murid Syekh Siti Jenar yang dianggap pengacau itu pun akhirnya diringkus, diseret meninggalkan persidangan. Melalui persidangan yang alot, akhirnya diputuskan bahwa Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati. Adapun yang melakukan eksekusi mati adalah Sunan Kudus yang juga selaku pimpinan dan wakil Demak dalam misi penangkapan Syekh Siti Jenar. Dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Syekh Siti Jenar yang sudah dijatuhi hukuman mati kemudian diarak ke alun-alun Keraton Cirebon. Di tempat itulah Syekh Siti Jenar dieksekusi mati oleh Sunan Kudus dengan menggunakan sebilah keris.